Selamat siang pemirsa, perkenalkan saya Ahmad Yahdiani, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Muara Enim. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan aksi nyata, yaitu kegiatan supervisi akademik. Dalam kegiatan ini saya bersama Pak Mario Sibarani. Selamat siang Pak. Ya, jadi Pak Mario Bani Sibarani ini adalah guru teknik kendaraan ringan. Jadi saya akan melakukan praobservasi dengan beliau. Mungkin pembelajarannya akan kami adakan pada hari Senin 3 hari ke depan. Pak, saya ingin bertanya ini Pak. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran nanti yang ingin Bapak capai? Baik. Untuk mata pelajaran kali ini saya akan mengangkat kompetensinya mengenai APAR, alat pemadam api ringan. Iya. Jadi nanti tujuannya saya harapkan siswa-siswa bisa mengenali jenis-jenis APAR dan menggunakan alat pemadam api ringan tersebut. Oke, jadi tujuan pembelajaran itu adalah siswa mampu menggunakan alat pemadam api ringan dan juga Mengenali jenis-jenisnya. jenis-jenisnya. Oke, Pak. Artinya dari tujuan itu kan ada yang ingin Bapak kembangkan dari siswa. Apa kira Pak? Ya sekali Pak. Jadi karena lingkungan bengkel kami itu rentan dan rawan karena banyak bahan yang mudah terbakar. Iya, pasti. Jadi saya berharap nanti siswa bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan. Iya. Juga pasti. Kesiapan mental apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di situ. Jadi mereka tidak panik dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mungkin juga mereka nanti setelah tamat dari sini akan berwirausaha. Ya. Iya. Jadi ketika mereka berwirausaha mampu menerapkan apa yang nanti dipelajari. Benar sekali. Nah, dari tujuan dan yang ingin dikembangkan itu kan ada strateginya ini Pak. Ya, baik itu pendekatan, metode dan juga model pembelajaran yang Bapak terapkan. Kira-kira strategi pembelajaran yang diterapkan nanti apa Pak? Saya akan coba menggunakan pendekatan saintifik dan juga diferensial. Karena banyak siswa ini lebih senang belajar ketika saya memutarkan video atau praktek langsung di lapangan atau di bengkel seperti itu. Jadi Bapak itu mengajar menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Selain dari itu Pak, ada lagi Pak? Paling nanti saya akan menggunakan metode ceramah, kemudian mereka kerjasama dengan siswa, paling simulasi nanti Pak. Simulasi menggunakan alat pemadam kebakaran itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk praobservasi ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran hari Senin Pak ya. Semoga proses praobservasi ini menjadi acuan kita untuk melakukan supervisi akademik pada hari nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih pemirsa atas kesempatannya. Sampai jumpa. 2, 3. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Parlan Sapi, tolong dipimpin Parlan Sapi. Sebelum belajar adalah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Baiklah, sebelum mulai saya akan langsung terlebih dahulu. Adi Hidayat, ini yang maksudnya bagus sekali. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yang baru mengenai tentang apa, yaitu alat pemadam api ringan. Tapi sebelum itu, Bapak ingin sedikit mengulang tentang materi pelajaran minggu kemarin mengenai APD. Jadi APD itu adalah alat pelindung diri, di mana alat ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita berpraktek di workshop atau di bengkel. Ya, itu yang menjadi pelindung kita pada saat kita bekerja. Sebagai contoh, misalnya untuk melindungi kepala kita menggunakan untuk melindungi tangan, untuk melindungi kaki, ya, untuk melindungi badan kita, benar, baik. Terima kasih kalian masih mengingat materi yang kemarin, dan sekarang kita akan masuk materi mengenai apa? Alat pemadam api ringan. Nah, kalian sebenarnya sudah pernah melihat atau mendengar apa sebelumnya? Pernah.
Apar itu berbentuk seperti apa? Tabung. Biasanya berwarna merah. Kapan digunakan apar itu? Saat terjadi kebakaran. Benar. Ya. Jadi kita akan mempelajari tentang apar pada saat ini yang bertujuan untuk bila mana kalian harus menghadapi situasi terdesak yang harus menggunakan apa, kalian bisa menggunakan apa dengan baik. Itu tujuannya. Ya. Kalian juga bisa mengenali sumber-sumber kebakaran, jenis-jenis kebakaran, sehingga kalian mengetahui nanti jenis-jenis apa yang harus kalian gunakan. Ya. Karena kebakaran itu ada banyak macamnya. Apar juga ada banyak macamnya. Jadi harus kalian sesuaikan dengan jenis kebakaran dengan jenis aparnya. Ya. Sebelum terlalu jauh ke kebakaran dan juga apar, kita akan masuk ke hal yang lebih kecil dulu yang menjadi asal muasal dari kebakaran. Kira-kira apa sih yang menjadi asal muasal dari kebakaran? Bisa jadi. Ada lagi yang mendekati asal muasal kebakaran. Lupa mematikan kompor. Lupa mematikan kompor itu faktor penyebabnya. Gas sekali. Apa? Gas meledak. Benar juga. Api. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak hanya kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo, kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia yang diproses oksigen cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena Oke. Sudah perhatikan videonya tadi? Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Menjadi teman, ya bisa menjadi kawan. Ya, ada statement atau pernyataan yang menyatakan apabila api itu kecil dia menjadi teman. Kalau api itu besar dia menjadi lawan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dibilang kalau api itu kecil jadi teman, kalau dia besar jadi lawan? Kenapa bisa sampai muncul statement seperti itu? Karena kalau api kecil bisa dimanfaatkan, Benar sekali. apabila besar bisa membahayakan diri kita. Benar sekali ya. Terima kasih Dani. Di rumah ataupun di bengkel kita bisa gunakan ini nanti ya. Tabung apar ini beratnya 3 kilo, dia berisi tepung kering. Jadi apar itu ada bermacam-macam nanti ya. Kita sesuaikan dengan jenis-jenis dan tipe kebakarannya. Baik, di sini kita punya tipe yang 3 kilo, isinya adalah tepung kering ya. Tepung kering, dia ada yang berupa tepung kering pertama, yang kedua air, berikutnya foam,
Yang ketiga itu ada tipe CO2, isinya CO2. Namanya pin. Pin ini berfungsi sebagai pengaman. Jadi apabila tidak digunakan, orang tidak bisa dengan seenaknya menekan toel ini. Ya, menekan toel ini tidak bisa. Padahal untuk menggunakannya cukup ditekan. Nanti kalau ada orang tidak bertanggung jawab menggunakan ini, apabila tidak ada pengaman, nanti tepung keringnya akan keluar, aparnya akan terpakai. Padahal ini hanya bisa digunakan sekali saja. Ya, karena di dalamnya ada gas yang mendorong supaya tepung keringnya keluar. Ketika digunakan sekali, dia tidak akan bisa digunakan sampai ini habis. Walaupun tepung keringnya masih ada, apabila gasnya habis, dia tetap tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi tolong hati-hati. Ya, baik. Pertama cara menggunakannya adalah pinnya dilepas terlebih dahulu. Pin ini dilepas. Setelah dilepas, kalian tarik selangnya, dekatkan ke sumber api, jaraknya kurang lebih 2 meter. Pastikan kalian tidak melawan arah angin. Apabila kalian nanti melawan arah angin, apabila kalian tekan, tepungnya akan menyemprot diri kalian sendiri. Jadi kalian lihat arah angin, pastikan jarak 2 meter, kemudian ditekan tuil ini. Ya, tuilnya ditekan, semprotkan dia ke sumber apinya, jangan ke lidah apinya. Paham perbedaannya? Lidah apinya itu yang di atas, yang sudah terbakar. Kita semprot ke sumber apinya. Ya. Stay dan tahan sampai apinya benar-benar padam. Kalau apinya tidak bisa juga padam, aparat tidak bisa menangani dan apinya membesar, silakan tinggalkan, kemudian lapor ke pemadam kebakaran. Kalau sudah tidak bisa ditangani dengan apar, kalian bisa lapor kepada pemadam kebakaran. Itu dia. Baik, sebelum kalian melihat benda ini, sebelum kalian teliti, kita akan lihat dulu jenis-jenis kebakaran apa saja. Dan kita sesuaikan nanti dengan penggunaan jenis-jenis aparnya. Disarankan untuk listrik? Ya. Untuk bahan rumah tangga? Boleh disarankan. Jadi foam lebih banyak kegunaannya dibanding water atau air. Bagus. Kemudian dry powder. Dry powder ini artinya, baiklah. Setelah tadi materi pembelajaran kita tentang alat pemadam api ringan atau APAR, semoga dengan adanya pembelajaran ini kalian bisa nanti tidak panik dan bisa menggunakan APAR dengan baik. Tapi sebelum saya tutup, boleh saya tanya kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa bantu saya menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang bisa bantu saya menyimpulkan pembelajaran hari ini? Adik, kesimpulannya? Gunakan APAR untuk memadamkan api ringan. Gunakan APAR untuk memadamkan api yang masih kecil, yang sumbernya masih bisa kita kontrol, ya. Bisa dikatakan api ringan bisa dipadamkan dengan menggunakan APAR. Apalagi? Pi, bantu saya Pi. Apa kesimpulan pelajaran hari ini Pi? Bisa memakai APAR. Gunakan cara menggunakan APAR dengan baik dan benar. Kemudian apa yang lebih penting? Apabila terjadi kebakaran, kita tidak boleh panik. Itu dia yang paling utama, ya. Kalian tidak boleh panik. Kalian harus bisa mementingkan keselamatan diri kalian dan orang lain. Jangan tamak, jangan rakus, jangan berpikiran untuk menyelamatkan harta terlebih dahulu. Ya, utamakan keselamatan diri. Baik, bisa dipahami? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pelajaran hari ini saya cukupkan. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.